kejadian MBG yang karena banyak rakyat menyoroti kerugian-kerugian, banyak pedagang-pedagang kecil tersaingi, banyak penyimpangan-penyimpangan di berbagai lini, di MBG-nya sendiri, di SPBG-nya, luar biasa. Dia tidak pernah melakukan. Dan terakhir, contoh di daerah pemerintah daerah terjadi korupsi. Saya tinggal di Bandung. Kabupaten Bandung, bupatinya Dadang Supriyana, membuat malu negara. Dia tersandung skandal besar yang mengatasnamakan peningkatan ketahanan pangan, padahal uangnya diambil sendiri, dibagi-bagi dengan yang lain. Sengaja melakukan kunjungan ke sini, ke KPK yang tercinta ini, untuk menyampaikan aspirasi. Kami dari UI Watch mewakili teman-teman semua nanti akan bergiliran. Yang pertama adalah kami akan mengingatkan teman-teman KPK. Ada mantan ketua KPK yang jadi tersangka sampai sekarang nggak jelas. Saya mau tanya, diapakan dia? Ada di mana dia? Inisialnya FB. Tahu semua kan? Yang pertama. Yang kedua, kemarin persidangan Nadiem Makarim jelas menyampaikan bahwa dia menyetor ke Jokowi 4,1 triliun. Betul? Kemudian juga Dadan, itu dari BGN, ya. Itu juga waktu ditanya dalam wawancara menyatakan dia juga setor ke Jokowi. Kami tanyakan 3 hal saja. Bagaimana atensi, sikap, dan tindak lanjut dari KPK terkait dengan masalah ini, karena rakyat semua menanti. KPK dibayar oleh negara, dan negara ini uangnya dari pajak kami, rakyat. Sehingga kami berhak sebagai rakyat untuk menuntut apa tindakan Anda semua. Jangan hanya menangkap yang kecil-kecil, yang tingkat bupati, wali kota, tapi yang Jokowi itulah yang sekarang ini perlu segera ditindaklanjuti. Lalu masalah Blok Medan, itu juga nyangkut dengan Jokowi. Intinya adalah bahwa kasus-kasus yang menyangkut dengan Jokowi, kami minta agar segera ditindaklanjuti. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Indonesia! Hidup Indonesia! Takbir! Allahu Akbar! Ya, terima kasih Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Belum. Merdeka! Belum. Ya, kita di bulan Agustus ini menjelang 81 tahun yang katanya akan merayakan 81 tahun kemerdekaan, tapi hidup rakyat masih melilit dan terhimpit ekonomi, dan masih banyak rakyat yang sangat miskin. Kami di sini mendatangi KPK bukan karena kebencian kami, tapi kami karena mencintai KPK. Betul, betul. Kami datang di sini untuk mengingatkan kepada KPK untuk tidak tebang pilih terhadap kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia. Tidak tebang pilih menjadikan korupsi, penangkapan, dan yang lainnya sebagai hanya alat politik dan penyanderaan tertentu. KPK harus menuntaskan seluruh kasus korupsi yang ada di Indonesia. Betul? Betul sekali. Saya di sini memperkenalkan diri, saya Dwi. Saya generasi milenial, alumni dari Filsafat Universitas Indonesia, ingin menghimbau kepada KPK untuk sekali lagi untuk tidak tebang pilih dalam melaksanakan tugasnya, karena kalian dibayar oleh rakyat. Betul? Betul sekali. Di sini saya melihat betul rakyat-rakyat di bawah sangat kesusahan karena pejabat-pejabat di atasnya menikmati kekuasaan, menikmati kemewahan, tapi mereka tidak pernah melihat penderitaan yang ada di rakyat kecil.
Maka dari itu, korupsi harus dituntaskan sesuai amanat reformasi. Jangan sampai kita lupa bahwa KPK didirikan untuk melaksanakan keadilan, bukan hanya menangkap kasus-kasus kecil, tapi juga menangkap proyek-proyek korupsi yang sangat-sangat besar. Jangan sampai koruptor-koruptor itu dilindungi. Maka dari itu, saya menghimbau kepada semua untuk berjuang terus mengawal isu-isu kasus korupsi yang ada di Indonesia. Jangan sampai kita kecolongan, betul. Betul. Tangkap koruptor, Koruptor. adili koruptor, Adili koruptor. hukum mati koruptor. Mati koruptor. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. itulah wakil dari UI dan kami sebagai alumni UI juga ingin mengajak para alumni kampus lain untuk juga bergerak. Ya, negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Jangan semuanya hanya nonton, hanya main di medsos, tapi tidak bergerak. Kita sama-sama bergerak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Berikutnya Pak Sugeng Waras. Monggo, mau di bawah apa di atas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, hari ini 10 Agustus 2026, momen kita antara rakyat dengan pemerintah. Kita menjelang kemerdekaan RI yang ke-81 dan secara kebetulan tepat pada hari ulang tahun Veteran Nasional Republik Indonesia. Saudara, kita lihat ke atas tema ulang tahun kemerdekaan sekarang yang cita-cita Indonesia berdaulat, adil, makmur, dan sejahtera. Kita harus paham apa arti berdaulat. Berdaulat berarti mempunyai suatu kewenangan penuh, mempunyai kekuasaan penuh dan tertinggi untuk memilih, memelihara, membina pemerintah, rakyat, parlemen, dan sebagainya dengan sepenuh hati melaksanakan pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia. Saudara, fenomena sekarang menunjukkan negara tidak dalam baik-baik saja. Negara dalam keadaan tidak baik-baik saja. Layak kalau ada yang menamai Indonesia merupakan negara terkorup nomor 1 di dunia. Penduduk Indonesia merupakan penduduk termiskin seluruh Indonesia, seluruh dunia nomor 2. Negara yang mempunyai pajak tertinggi se-Asia Tenggara. Negara yang mempunyai gaji terendah seluruh Asia Tenggara. Bayangan, apakah olok-olokan itu tidak membuat greget hati kita? Saudara, fenomena menunjukkan seperti itu. Pasti kita bertanya, apa sebabnya? Pada dasarnya, baik buruknya negara tergantung kepada kepala negara, pemimpin pemerintah,
dalam hal ini presiden. Siapa sekarang presiden Indonesia? Prabowo Subianto, yang punya pengalaman banyak di jajaran TNI. Apa yang kita harapkan dan apa kenyataan yang ada? Saudara, terpuruknya negara kita pada dasarnya diwarnai oleh dua masalah. Masalah pertama, lemahnya penegakan hukum. Masalah kedua, karena pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo tidak pernah mau mendengar suara rakyat. Korupsi terjadi di mana-mana, mulai level lembaga negara tertinggi, lembaga tinggi negara sampai tingkat pemerintah daerah. Saudara, masih hangat diingatan kita. Waktu Kejaksaan Agung digerebek oleh Mabes Polri dan ditemukan harta emas seberat 74 kg serta uang ratusan miliar, tetapi tidak diakui oleh pemilik yang menyimpan harta benda itu. Siapa pemilik rumah itu? Adalah mantan Janpisus Febri Ardiansyah. Saudara, sangat mengherankan. Begitu kejadian, terjadilah bentrokan atau kegaduhan antara Mabes Polri dengan Kejaksaan Agung. Apa yang terjadi? Bahkan kepada Febri Ardiansyah dikatakan sebagai tersangka. Hebatnya, luar biasa hebatnya. Hari ini kejadian, besoknya Presiden Prabowo dengan gagah perkosa Mohon memanggil 1 menit para juga. terdakwa, memanggil para Menhan Jaksa Agung. Kemudian saya minta waktu tambahan 2 menit saja. Saudara, itu hebatnya persulapan Prabowo menangani kasus ini. Yang pertama, Kejaksaan Agung dengan Mabes Polri menjadi landai-landai dan aman saja. Yang kedua, status tersangka jadi saksi. Ini harus diingat-ingat oleh Prabowo. Itu permainan sulap, permainan luar biasa. Yang kedua, tidak pernah dan tidak mau mendengar suara rakyat. Saudara, kejadian MBG yang karena banyak rakyat menyoroti kerugian-kerugian, banyak pedagang-pedagang kecil tersaingi, banyak penyimpangan-penyimpangan di berbagai lini, di MBG-nya sendiri, di SPPG-nya, luar biasa. Dia tidak pernah. Dan terakhir, contoh di daerah, pemerintah daerah terjadi korupsi. Saya tinggal di Bandung. Kabupaten Bandung, bupatinya Dadang Supriyatna, membuat malu negara. Dia tersandung skandal besar yang mengatasnamakan peningkatan ketahanan pangan, padahal uangnya diambil sendiri, dibagi-bagi dengan yang lain. Begitu terangkat menjadi presiden, bupati, dia menantang kepada para vendor yang dimintai iuran.
Uang sudah habis, tidak ada uang. Silakan kalau membawa ke penegak hukum, aparat hukum. Maka jelas di sini, wahai KPK, datanglah ke Kabupaten Bandung. Datanglah ke Kabupaten Bandung. Periksa Dadang Supriyatna yang bekerja sama dengan para aparat penegak hukum. Itu pesan saya. Terakhir, saya ingin menyampaikan sekelumit secuplik dari pidato Presiden SBY yang intinya 1 menit pun saya tidak merasa ingin melanggar sumpah jabatan atau amanah rakyat. Saya tidak bertanggung jawab kepada pemerintah. Saya tidak tanggung jawab kepada parlemen. Saya tidak tanggung jawab kepada perorangan, apalagi kelompok. Tetapi saya tanggung jawab kepada rakyat yang mempercayakan memberi jabatan presiden kepada saya, apalagi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesimpulannya, kamu ikuti jejak Bapak SBY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.